Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wakiran M. Hum serta teman-teman sekalian, perkenalkan saya Nafika Putri dengan NIM 23020200139. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu pengembangan pembelajaran bahasa atau sastra Indonesia, keterampilan berbahasa reseptif, elemen membaca. Yang pertama adalah latar belakang. Keterampilan berbahasa reseptif merupakan salah satu kemampuan yang sangat penting dalam proses pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, khususnya dalam aspek membaca. Membaca sebagai bagian dari keterampilan berbahasa reseptif melibatkan kemampuan untuk menyerap, memahami, serta menafsirkan informasi yang terdapat dalam teks tertulis. Membaca merupakan proses pengucapan kata-kata dan pemahaman makna dari bahan cetakan. Kegiatan ini melibatkan analisis serta pengorganisasian keterampilan yang kompleks, termasuk pembelajaran, pemikiran, pertimbangan, kolaborasi, dan pemecahan masalah, yang semuanya bertujuan untuk memberikan penjelasan informasi kepada pembaca. Pokok pembahasan presentasi ini ada yang pertama teks eksposisi, kedua elemen keterampilan membaca, ketiga model pembelajaran, keempat desain pembelajaran. Yang pertama, teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan jenis teks yang menyampaikan informasi kepada pembaca dengan dukungan fakta atau data dari penulis. Menurut Semi 2007 halaman 61, hampir semua tulisan naratif dapat dikategorikan sebagai teks eksposisi. Selanjutnya, elemen keterampilan membaca merupakan proses pengucapan kata-kata dan pemahaman makna dari bahan cetakan. Kegiatan ini melibatkan analisis serta pengorganisasian keterampilan yang kompleks, termasuk pembelajaran, pemikiran, pertimbangan, kolaborasi, dan pemecahan masalah yang semuanya bertujuan untuk memberikan penjelasan informasi kepada pembaca. Model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL adalah pendekatan pembelajaran yang menjadikan masalah dunia nyata sebagai inti dari proses pembelajaran. Tujuan dari model pembelajaran ini adalah untuk melatih peserta didik dalam memecahkan masalah, serta membantu mereka memperoleh berbagai pengalaman yang dapat mengubah perilaku mereka. Selanjutnya ada desain pembelajaran. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Kegiatan yang mengatur dan mengorganisasikan lingkungan dengan seefisien mungkin untuk menghubungkan peserta didik sehingga proses belajar dapat terjadi. Kedua, ada penilaian hasil belajar. Teks eksposisi dipilih sebagai fokus penelitian untuk memahami pelaksanaan pembelajaran teks tersebut. Ketiga, ada materi pembelajaran. Materi reguler, ada faktual, definisi teks eksposisi, konseptual, struktur dan kaidah bahasa dalam teks eksposisi, prosedural, langkah-langkah untuk menulis teks eksposisi, metakognitif, siswa diharapkan mampu menulis teks eksposisi berdasarkan isu yang aktual. Materi remedial ditunjukkan untuk siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Mereka akan menerima materi yang sama dengan yang telah diajarkan sebelumnya. Materi pengayaan diberikan kepada siswa yang telah melampaui KKM. Dalam hal ini, siswa akan mendapatkan materi dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan materi yang telah diajarkan sebelumnya. Media pembelajaran. Media yang digunakan oleh guru meliputi media audio visual dalam bentuk video dan media cetak berupa teks eksposisi. Terakhir ada langkah-langkah pembelajaran PBL. Kemendikbud 2014 halaman 27 mengemukakan bahwa langkah-langkah dalam model PBL meliputi: yang pertama, mengenalkan masalah kepada peserta didik; yang kedua, mengorganisir peserta didik; yang ketiga, membimbing proses penyelidikan baik secara individu maupun kelompok; keempat, mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya; kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang dilakukan. Yang terakhir, kesimpulan, teks eksposisi merupakan teks yang memberikan informasi dengan dukungan fakta atau data. Pendekatan Problem Based Learning atau PBL dapat digunakan dalam pembelajaran teks eksposisi yang berfokus pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan dunia nyata. Tujuan utama PBL adalah melatih siswa untuk memecahkan masalah dan memperoleh pengalaman yang dapat mengubah perilaku mereka. Materi yang diajarkan mencakup materi reguler, remedial, dan pengayaan, serta menggunakan media audio, visual, dan teks eksposisi. Langkah-langkah dalam PBL meliputi pengenalan masalah, pengorganisasian siswa,
bimbingan dalam penyelidikan, pengembangan karya, dan evaluasi proses pemecahan masalah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.